Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai odds game yang luar biasa dari Nuremberg, Jerman pada tahun 1893. Odds game adalah partai catur di mana salah satu pemain memberikan keunggulan biasanya berupa materi pada lawannya untuk menyeimbangkan permainan. Walau ini bukan partai resmi, tapi keindahannya diabadikan di banyak situs catur dunia. Dan karena rangkaian langkah kejutan yang sangat cantik, maka kami memilih untuk mengupload partai ini. Karena sesuai dengan ciri khas channel Wong Catur dan banyak pengorbanan mengejutkan. Yang bermain adalah Siegbert Tarats, master catur Jerman yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di akhir abad 19, melawan pemain non-master Romberg. Seindah apa sehingga diabadikan di banyak situs catur dunia? Ikuti sampai video selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Siegbert Tarats memegang buah putih dan Romberg memegang hitam. Pada odds game kali ini, Tarats tidak menggunakan benteng sayap menteri. Permainan dibuka dengan pion E4 dan pion E5. Kedua pemain kemudian mengembangkan kuda F3 dan kuda C6. Siegbert Tarats kemudian mendorong pion D4 menantang pertukaran di area pusat. Romberg langsung menerima tawaran pion kali pion. Ini adalah formasi Scots game. Siegbert Tarats kemudian meluncurkan gajah petak terang ke C4. Hitam memberi jawaban mirip, yaitu meluncurkan gajah petak gelap ke C5. Putih lalu melompatkan kudanya ke petak G5, memberi ancaman pada pion F7 dengan dukungan gajah. Hitam melompatkan kudanya ke petak H6, tentu saja demi memberi pengawalan pada pion F7. Siegbert Tarats kemudian mengirim menterinya ke petak H5, menekan pion F7 3 kali bersama kuda dan gajah. Jawaban dari Romberg di langkah ke-6 ini adalah melakukan rokade sayap raja. Meski kalah secara materi, Siegbert Tarats menantang permainan terbuka dengan dorongan pion F4. Tentu saja dia siap menyerbu sayap raja yang baru saja rokade. Jawaban dari hitam adalah menggeser menteri ke petak E8, mengepin pion E4 terhadap raja. Respon dari putih adalah melakukan rokade sayap raja. Hitam mengambil tempo, pion D3 discover skak oleh gajah sambil pionnya menyerang pion C2. Putih menggeser rajanya ke petak sudut H1. Hitam melanjutkan rencana pion kali pion C2, kali ini mengancam kuda. Kuda putih menghindar sambil mengembangkan diri ke petak C3. Jawaban hitam adalah pion D6, memberi jalan pengembangan bagi gajah petak terangnya. Putih memajukan pion ke F5 siap membongkar pertahanan hitam, sekaligus membatasi ruang gerak gajah terang milik hitam. Hitam menjawab kuda E5 memberi tekanan pada gajah C4. Putih membuat langkah terbaik, walau bagi sebagian kita mengejutkan dan terlihat seperti sebuah blunder, yaitu kuda lompat ke D5. Dalam kondisi tertinggal materi sejak awal, Siegbert Tarats justru mengorbankan gajahnya. Apa maksud pengorbanan ini? Mari kita lanjutkan. Yang jelas, kuda ini mengancam pion C7 untuk menggarpu menteri dan benteng, atau bisa bermanuver ke F6 mengorbankan diri demi membongkar pertahanan hitam. Kita jeda sejenak untuk sama-sama menganalisa. Jika hitam menerima pengorbanan dengan kuda kali gajah, maka kuda putih akan melompat ke F6 skak sambil mengorbankan diri. Jika pengorbanan diterima lagi dengan pion kali kuda, maka putih akan lanjut menteri kali kuda H6. Jawaban terbaik hitam adalah pengorbanan gajah dengan memukul pion F5. Putih bisa lanjut benteng kali gajah dan menteri putih menebar ancaman skakmat di pion H7. Jawaban terbaik hitam adalah pion kali kuda. Putih lanjut benteng kali pion skak yang memaksa raja hitam bergeser ke H8. Dan putih akan mengakhiri permainan dengan menteri G7 skakmat atau menteri ke F6 juga skakmat. Di permainan aslinya, hitam tidak termakan jebakan tersebut. Dia memilih menggeser raja ke H8. Walau ini juga bukan jawaban terbaik, karena jawaban terbaik menurut engine di langkah barusan adalah kuda E ke G4. Putih terus menggempur dengan mendorong pion F6 menantang pertukaran. Hitam memberi jawaban yang sekilas terlihat sangat masuk akal, tapi sebenarnya adalah fatal, yaitu gajah ke G4 menyerang menteri. Dan posisi ini adalah skakmat maksimal dalam 11 langkah, meskipun hitam bisa memberi jawaban terbaik di setiap langkahnya. Kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Siegbert Tarats di titik ini? Yang jelas ini adalah langkah terbaik.
dan satu-satunya langkah yang benar agar skakmat maksimal 11 langkah bisa benar-benar terjadi. Semua langkah apapun yang lain justru akan membuat hitam yang berbalik unggul. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya, atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari sama-sama menikmati tarian indah para pasukan putih yang akan membentuk pola serangan begitu aduhai. Siegbert Tarrats memulai dengan langkah terbaik yang tidak boleh tertukar, yaitu pion kali pion G7 skak. Rombak memberi jawaban terbaik raja kali pion. Putih lanjut dengan menteri kali kuda H6 skak. Ini artinya Siegbert Tarrats sengaja dan dengan kesadaran penuh mengorbankan perwira termewahnya. Hitam memberi jawaban terbaik yaitu menerima pengorbanan dengan raja kali menteri. Tarian perwira putih berlanjut dengan kuda E6 discover skak oleh gajah. Lagi-lagi hitam memberi jawaban terbaik yaitu raja ke petak H5. Kuda putih satunya lompat ke F4 skak. Raja hitam mundur lagi ke H6 dan sekali lagi itu memang adalah jawaban terbaik. Putih kuda E2 discover skak. Raja hitam bergeser ke G6. Kali ini langkah tersebut bukanlah jawaban terbaik, karena langkah terbaik hitam seharusnya adalah menutup skak dengan gajah E3 untuk memperpanjang nafas. Pengorbanan menteri dari putih ternyata belum cukup. Kali ini dia mengorbankan lagi benteng ke F6 skak. Hitam memberi jawaban terbaik di penghujung nafasnya yaitu menerima pengorbanan dengan raja kali benteng. Putih lanjut dengan gajah G5 skak. Raja hitam tak punya pilihan lain kecuali bergeser ke petak G6. Dan Siegbert Tarrats menutup pertunjukan indah ini dengan kuda F4 skakmat. Raja hitam mengembuskan nafas terakhir dengan disaksikan para perwiranya yang praktis masih lengkap. Dia hanya kehilangan satu kuda yang itu pun tadi ditukar dengan menteri putih. Benar-benar bangunan serangan yang begitu memikat dari master catur Jerman Siegbert Tarrats yang disebut-sebut sebagai salah satu pecatur terbaik dunia di akhir abad 19. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.